Jerman lolos ke babak 16 besar Euro. 4 catatan gila Toni Kroos. Pemain-pemain Portugal dituding tak percaya Ronaldo. Brussels tolak jadi tuan rumah laga Belgia versus Israel. Aston Villa sepakat datangkan bek keturunan Indonesia. Halo Football Lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Jerman mengalahkan Hongaria pada matchday kedua grup A Euro 2024 di Stuttgart Arena, Rabu 19 Juni malam waktu Indonesia Barat. Laga itu berakhir 2-0, sepasang gol Diemanskaf dicetak Jamal Musiala di menit 22 dan Ilkay Gundogan di menit 67. Hasil ini mengantarkan Jerman lolos ke babak 16 besar Euro 2024 dengan berbekal 6 poin. Sementara itu, Skotlandia dan Swiss harus puas berbagi poin usai bermain seri 1-1 Kamis dini hari tadi. Scott McTominay membawa Skotlandia unggul di menit ke-13. Meski begitu, Swiss tahu caranya menyamakan kedudukan. Menit ke-16, Xherdan Shaqiri mencetak gol impresif untuk menyeimbangkan skor. Tambahan 1 poin cukup mengantar Swiss ke peringkat 2 klasemen sementara grup A Euro 2024. Sementara di grup B, duel Kroasia versus Albania yang berlangsung di Volkspark Stadion berlangsung seru. Albania unggul 1-0 di babak pertama via gol Sasim Laci. Kroasia menyamakan skor pada menit ke-72 lewat gol Andre Kramari. Vatreni lalu berbalik unggul 2-1 2 menit kemudian berkat gol bunuh diri Klaus Jasula. Di menit-menit akhir, Albania sukses samakan skor lewat Klaus Jasula dan paksa laga berakhir imbang 2-2. Toni Kroos mencatat 4 rekor gila di laga Jerman versus Hungaria. Dikutip dari Squawka, Kroos mencatat 147 sentuhan selama laga berlangsung. Catatan itu lebih banyak 42 sentuhan dibanding pemain lainnya di laga tersebut. Soal operan, Kroos juga jadi pemain yang paling banyak melakukannya, yakni 131 operan. Operan-operan Kroos juga bukan sekedar operan di daerah pertahanan sendiri. Kroos tetap berada di urutan pertama dalam hal operan ke daerah sepertiga pertahanan lawan, melepaskan 31 operan. Bahkan bila berbicara operan menuju kotak penalti lawan, Kroos tetap ada di urutan teratas dengan menorehkan 13 operan ke kotak penalti. Kylian Mbappe kembali ke latihan Prancis pada hari Rabu untuk pertama kalinya sejak hidungnya patah pada pertandingan pembuka Euro 2024. Tetapi Didier Deschamps mengonfirmasi kaptennya akan memerlukan operasi di beberapa titik, kemungkinan besar setelah turnamen. Selama latihan, Mbappe mengenakan seri penutup luka di hidungnya dan hanya melakukan latihan non-kontak. Gareth Southgate akan tetap memainkan Trent Alexander-Arnold dan Phil Foden melawan Denmark, meskipun ada kritik atas penampilan mereka melawan Serbia. Southgate mempertahankan Arnold dalam peran lini tengah dan Foden di sisi kiri serangan melawan Denmark, karena ia lebih memilih kesinambungan daripada melakukan perubahan drastis setelah satu laga di turnamen. Berbicara kepada ITV, Southgate membela Foden dan berkata, "Saya pikir Phil melakukan pekerjaan luar biasa untuk tim pada hari Minggu." Asosiasi Sepak Bola Serbia telah didenda total 12.250 pounds atau 255 juta rupiah akibat ulas negatif supporternya. Supporter Serbia melemparkan benda-benda dan menampilkan pesan provokatif bermuatan rasis saat Serbia dikalahkan Inggris di Euro 2024 pada 16 Juni. Keluhan tersebut diajukan ke UEFA oleh Federasi Sepak Bola Kosovo terkait tampilan pesan provokatif para supporter Serbia. Bintang muda Spanyol Lamine Yamal tetap patuh pada tugas dan kewajiban yang diberikan oleh sang guru. Pemain yang baru saja cetak rekor itu tetap mengerjakan ujian dan tugas online harian dari sekolah. Pemain yang baru saja cetak rekor itu tetap mengerjakan ujian dan tugas online harian dari sekolah setelah pertandingan berakhir. Lamine Yamal mengaku lebih banyak menghabiskan waktu luang dengan para penggawa muda La Furia Roja. Ketika tidak ada PR yang dikerjakan, dia suka bermain PlayStation atau menonton series. Pelatihnya Yamal, Luis de la Fuente, melihat kesamaan yang mencolok antara Italia dan tim Spanyol asuhannya. Meskipun kedua tim menyumbang 3 dari 4 gelar Euro terakhir, tidak ada yang dianggap sebagai salah satu pesaing utama. Namun de la Fuente mengharapkan pertemuan yang sangat kompetitif antara Spanyol dan Italia. De la Fuente sangat mewaspadai Italia, tim yang sering bertemu Spanyol yakni sebanyak 8 kali di ajang Euro. Timnas Portugal menang susah payah atas Republik Ceko 2-1 di laga pertama Euro 2024.
Di tengah kemenangan kurang meyakinkan itu, timnas Portugal disorot. Mantan pemain sekaligus bekas manajer Manchester City, Stuart Pearce menilai sejumlah pemain Portugal enggan menyuplai bola kepada Ronaldo, termasuk Bernardo Silva. Ada kalanya di dalam pertandingan di mana dia sudah menjulurkan kakinya dan mereka tidak mengoper bola ke kakinya. Pemerintah kota Brussels menolak wilayahnya menjadi tuan rumah pertandingan UEFA Nations League antara timnas Belgia melawan Israel. Otoritas setempat mempertimbangkan masalah keamanan terkait genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Laga Belgia versus Israel sedianya digelar di Stadion King Baudouin pada 6 September mendatang. Hasil analisis mendalam, kehadiran timnas Israel akan memicu demonstrasi besar-besaran, baik dari kalangan pro-Palestina maupun tandingannya. Aston Villa dikabarkan sepakat dengan Chelsea untuk mendatangkan pemain keturunan Indonesia, Ian Masen. Kabar tersebut disampaikan jurnalis dan pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano melalui akun media sosial pribadinya. Menurut Bung Fabrizio, harga yang diberikan The Villains untuk mendatangkan pemain yang musim lalu dipinjamkan ke Dortmund berkisar di angka 35 hingga 40 juta euro atau sekitar 729 hingga 833 miliar rupiah. Masih soal bursa transfer, menurut Gol, Lazio telah mengambil langkah tegas untuk mendaratkan penyerang asal Inggris tersebut. Mereka telah memulai dialog serius dengan Manchester United. Uang 30 juta euro disiapkan Lazio untuk memboyong sang striker. MU kebetulan ingin menjual Greenwood, tapi Lazio bukan satu-satunya yang tertarik pada Greenwood. Rival Serie A Juventus dan Napoli juga telah menyatakan minatnya pada penyerang berusia 22 tahun itu. Presiden Al-Ittihad Anwar Al-Haili masih tak percaya pihaknya mendapatkan penolakan dari mega bintang Argentina Lionel Messi pada tahun lalu. Klub raksasa Arab Saudi itu sempat menawarkan Messi kontrak senilai 1,4 miliar euro atau setara 24 triliun rupiah. Namun dia menolak karena keluarganya ingin hijrah ke Amerika Serikat. Saya cukup terkejut, saya tidak percaya ada orang bisa menolak tawaran sedemikian besar demi kepentingan keluarganya. Arne Slot telah mengkonfirmasi 3 sosok baru yang akan bergabung dengannya di Liverpool. Slot membawa Sipke Hulshoff sebagai asistennya. Mantan pelatih Belanda dan bos Feyenoord U21 telah menjadi asisten Slot di De Kuip sejak 2022. Kemudian Slot juga membawa Ruben Peter sebagai pelatih fisik utama yang baru. Kemudian ada Fabian Otte dari Jerman yang akan meninggalkan perannya di timnas Amerika Serikat setelah turnamen Copa America. Kepala Pintu Timnas Indonesia Hernando Ari memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang mengaku kalah bersaing dengan pemain titipan ketika mengikuti seleksi untuk Timnas Indonesia U16 beberapa tahun silam. Dijelaskan Hernando mengalami kegagalan bukan terjadi saat seleksi yang dilakukan Coach Fahri Husaini. Namun dia gagal lolos ke Timnas Indonesia U16 saat menjalani seleksi daerah karena ada pemain titipan. PSSI mengirim kabar baik mengenai hubungan antara pelatih Timnas Indonesia Sintayong dengan bek Elkan Bagot. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga yang membeberkan itu. Berdasarkan keterangan Pak Arya, tidak ada perpecahan di antara STY dan Bagot. Ini soal pilihan pelatih saja, cocoknya di mana. Jadi pokoknya dia tersedia, habis itu ya tinggal keputusan pelatih. Tinggal pelatih yang menentukan apakah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Bintang Napoli yang saat ini sedang bersama timnas Georgia, Vika Kvaratskhelia mengungkap soal masa depannya saat berbincang dengan Sky Sport Italia usai laga Georgia versus Turki. Ia ditanya soal spekulasi statusnya di Napoli. Ia mengatakan bahwa masa depannya akan diputuskan pada Euro 2024. Saya merasa baik. Saya hanya fokus pada Euro dan memberikan segalanya di turnamen ini. Saya akan memutuskan masa depan saya setelah itu. Sementara itu, bek timnas Italia yang sedang naik daun yakni Riccardo Calafiori dianggap memiliki kesamaan gaya main seperti Sergio Ramos. Pernyataan ini dilontarkan Fabio Capello. Sebagai seorang bek, Calafiori tak hanya cakap ditempatkan sebagai bek tengah tetapi juga bek sayap. Ia juga senang menguasai bola dengan kakinya dan kerap mengirimkan umpan-umpan akurat untuk membangun serangan dari bawah. Karakteristik permainan Calafiori inilah yang menurut Capello mengingatkannya akan sosok bek legendaris Madrid tersebut. Dilansir dari sports.yahoo, Tottenham Hotspur dikabarkan telah melakukan langkah pertama mereka dalam mengejar Calafiori. Spurs kabarnya telah mengadakan pembicaraan dengan Bologna terkait potensi perekrutan Calafiori di musim panas tahun ini. Tim besutan Eng Postecoglou tetap berada dalam perlombaan untuk mendapatkan Calafiori meskipun sang pemain diduga lebih memilih untuk pindah ke raksasa Italia Juventus pada musim panas ini.
Tawaran pembuka Chelsea senilai 40 juta euro untuk striker milik Atletico Madrid, Samu Omorodion, di musim panas ini dikabarkan telah mendapatkan penolakan. Atletico diberitakan tidak memiliki keinginan untuk berpisah dengan Omorodion yang memiliki 4 tahun tersisa dalam kontraknya. Sang pemain akan kembali ke klub musim panas ini setelah mencetak 9 gol dalam 35 pertandingan bersama Alaves, klub yang meminjamnya dari Atletico. Menurut La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte dan Jose Mourinho sangat ingin bersatu kembali dengan Lukaku musim depan. Meskipun sang pemain tampil buruk bersama Belgia di Euro 2024 lawan Slovakia dan harganya mahal, dilaporkan Chelsea tidak akan menjual Lukaku dengan harga kurang dari 43 juta euro musim panas ini. Dan meskipun harganya mahal, Conte dan Mourinho tetap tertarik pada striker berpengalaman tersebut. Conte melihat Lukaku sebagai pengganti ideal Osimhen di Napoli, sementara Mo ingin memboyongnya ke Fenerbahce. Kobbie Mainoo mengakui bahwa dirinya sangat gembira mendengar kabar bahwa Erik ten Hag akan tetap menjadi manajer Manchester United pada musim depan. Hal ini disampaikan gelandang setan merah itu kepada awak media menjelang pertandingan kedua Inggris di Euro 2024. Jelas bahagia bisa membangun bersama dia. Dia telah memiliki 2 trofi dan semoga lebih banyak lagi yang akan datang. Masih tentang MU. Dilansir dari Football Italia, MU siap untuk bersaing dalam perburuan tanda tangan striker asal Bolonya, Joshua Zirkzee. Klub berjuluk Setan Merah sedang mempersiapkan tawaran untuk bintang Bolonya asal Belanda yang memiliki klausul pelepasan sebesar 34 juta pounds. Mereka berharap dapat mengalahkan AC Milan dalam perburuan striker timnas Belanda tersebut. Selain itu, Arsenal juga menunjukkan minat terhadap sang striker. Selain Zirkzee, Arsenal juga dikabarkan kepincut Amadou Onana. Gelandang Everton ini telah dikaitkan dengan klub-klub besar seperti Arsenal, Manchester United, dan Barcelona. Menurut Mundo Deportivo, The Gunners kini menjadi favorit untuk merekrut gelandang Belgia berusia 22 tahun tersebut. Onana telah menunjukkan kualitasnya di Liga Primer Inggris, dan ia bisa menjadi rekrutan berkualitas untuk klub London Utara tersebut. Dari Inggris, kita terbang ke Irak. Wonderkid timnas Irak, Ali Jassim, dikabarkan akan segera bergabung dengan salah satu tim Eropa. Melalui cuitan di akun X pribadi Fabrizio Romano, Ali Jassim disebut sudah menyetujui kesepakatan bergabung dengan klub promosi Serie A, Como. Pemain yang bermain di posisi winger ini sendiri juga sudah menyetujui persyaratan yang diberikan dan akan segera diberikan kontrak. Jassim yang jadi momok timnas Indonesia saat ini tengah memperkuat tim dari negara sendiri Al-Harraba Club dan di akhir musim ini menjadi musim terakhirnya. Bintang Real Madrid Luka Modric masih menjadi target Inter Miami karena perpanjangan kontraknya di Los Blancos masih belum dikonfirmasi. Bos Kroasia Zlatko Dalic telah mengisyaratkan Modric frustasi dengan kurangnya waktu bermainnya di Madrid dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbarui kontraknya, Inter Miami akan semakin berharap dia tidak yakin untuk bertahan.